Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom dan salam sehat bagi kita semua. Sebelum melakukan aktivitas hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman kehidupan yang tertulis dalam 1 Petrus 4 ayat 8. Yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Tema firman kehidupan kita, hidup orang Kristen, hidup mengasihi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengasihi merupakan ciri kehidupan di dalam Yesus Kristus. Di luar Yesus, kita akan sulit untuk hidup mengasihi. Inilah dasar iman Kristiani kita, hidup mengasihi. Iman kepada Yesus adalah penopang hidup seorang Kristen, dan iman kepada Yesus bukan iman yang pasif dan teoritis. Sesudah kita mengaku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia, maka gaya hidup kita sebagai orang Kristen adalah gaya hidup yang sesuai dengan pola hidup dan kehendak Tuhan kita Yesus Kristus. Rumusan kehidupan yang digenapi Tuhan Yesus adalah mengasihi, sehingga hukum balas dendam dan membenci tidak berlaku lagi di dalam ajaran Tuhan Yesus Kristus. Yang berlaku adalah hukum kasih. Itu Yesus nyatakan di dalam sebuah pernyataan, "Aku datang untuk menggenapi hukum Taurat." Matius 5 ayat 17. Jadi pola hidup manusia di bawah hukum Taurat telah digenapi Tuhan Yesus Kristus dengan hukum kasih, yaitu mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama manusia. Matius 22 ayat 34 hingga ayat 40. Firman kehidupan kita hari ini memandatkan kasih yang tidak berhenti untuk mengasihi sesama setiap saat. Bagi Rasul Petrus, begitu penting untuk hidup dalam kasih, sehingga di dalam kitabnya berulang-ulang menyebutkan agar orang-orang percaya hidup di dalam kasih. Mengasihi itu harus betul-betul diamalkan, dilakukan, sehingga hidup dalam kasih itu dapat dirasakan oleh banyak orang. 1 Petrus 1 ayat 22. Yang kedua, mengasihi itu harus dengan sungguh-sungguh, jangan setengah hati. 1 Petrus 2 ayat 17. Yang ketiga, mengasihi itu harus dengan tulus. Kasih itu memerlukan tindakan. Kasih itu hidup. Kasih itu memampukan kita melihat dan mengalami sentuhan kasih Tuhan yang luar biasa. 1 Petrus 3 ayat 8. Dalam firman kehidupan kita hari ini, Petrus sedang membicarakan tentang kasih yang paling luhur, yakni kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Karena manusia itu mewarisi kecenderungan untuk mementingkan diri dengan keegoannya. Maka kita perlu untuk diingatkan terus agar setiap manusia hidup dalam tanggung jawab, saling mengasihi, dan memperlihatkannya dengan tindakan. Sebab kasih yang sungguh-sungguh itu bukan karena sesuatu dan bukan pula untuk sesuatu hal bagi dirinya sendiri. Rasul Petrus menyampaikan bahwa kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Tetapi ingat, bukan menutup-nutupi dosa. Janganlah kita mengira jika kita dan teman kita saling menutupi dosa satu sama lain, itu artinya kita mengasihi dia. Ini tidak benar. Yang benar untuk memahami firman kehidupan kita hari ini adalah ketika ada orang kita lihat dan kita ketahui sudah jelas bersalah, kita berani untuk menegur dan mengatakan bahwa dia salah. Jadi bukan menutup-nutupi kesalahan itu. Jika kita menutup-nutupi kesalahan orang, secara tidak langsung kita mengaminkan atau melegalkan perbuatan yang salah itu. Tuhan pun tidak menutup-nutupi kesalahan umatnya dan umat manusia di dunia ini. Kasihnya tetap menyatakan bahwa kita manusia berdosa, namun dia menerima kita dalam keberdosaan kita dengan mengampuni dosa-dosa kita. Sehingga kasih yang sungguh-sungguh itu bukan untuk menutup-nutupi dosa, tetapi mengampuni orang yang berbuat dosa atau berbuat kesalahan terhadap diri kita.
Hidup mengampuni dapat kita lakukan karena kita percaya kepada Yesus Kristus. Dan memaafkan orang yang bersalah akan membangun kedamaian dan sukacita dalam hidup kita. Dan itulah hidup orang Kristen. Hidup untuk mengasihi. Demikianlah firman kehidupan kita. Selamat beraktivitas, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih, puji syukur Tuhan untuk hari yang baru yang masih kami jalani, dan terima kasih untuk firman kehidupan hari ini. Biarlah firman-Mu yang menghantar dan membangun persekutuan kami untuk bisa saling mengasihi dengan setiap orang yang ada di tengah-tengah kehidupan kami. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang memampukan kami sebagai bukti bahwa kami adalah anak-anak Tuhan, hidup dalam mengasihi. Terima kasih Tuhan, berkati kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu. Amin.